langsung depo itu main pertama dikasih kemenangan juga itu mainnya CME waktu 200 jadi 500, ada gaji masih sisa 400 nih, tak depoin semua. Lah waktu itu ternyata max win om, jadi 3.300.000. Besoknya kayak ada bisikan, ayo sekali lagi kamu pasti max win menang. Ya. 100.000 jadi 3 juta sekian. Besoknya saya depo 500 jadi 3 juta sekian om. Coba di bulan nih, modal 200.000 terus jadi 8 juta itu om. Setelah itu rungkat. Semakin lama semakin jadi nggak ada modal nih, kalah. Semakin berani apapun dihalalkan. Motor istri itu 3D kan udah 10 kali ada itu. Saya posisi kan udah ibaratnya nggak di rumah, kabur lah. Di total itu sekitar dari awal loh ya, itu udah banyak itu. Mungkin ratusan. Perjalanan lu di judul, terus hal apa aja nih yang lu alamin? Awal mula tahu judul itu malah sebelum marak sih om, dari tahun 2017. Hmm. 2017 itu udah mulai main domino beat itu. Hmm. Udah main domino beat itu tahunya juga dari temen. Hmm. Kan pertama main itu main fisik gitu sama teman-teman. Tapi kelamaan kan, wah kok temen main apa itu, no, tak lihatin. Hmm. Main apa bro, no? Ini enak ini, kamu nggak usah cari musuh, nggak usah cari kawan. Ini juga langsung bisa. Wih, saya penasaran, saya lihat. Lah, pas saya lihat, orangnya menang om. Hmm. Gimana nih bro, saya ada ini modal nih. Nah itu waktu itu belum ada e-wallet om, masih apa lewat BCA. Yo. Lah itu, ayo kalau mau main sekarang nanti lewat dari jam 6 udah nggak bisa waktu itu. Tahun berapa tadi? 2017. Oke, siap. 2000. Hmm. Nah setelah itu langsung depo itu main pertama dikasih kemenangan juga itu mainnya CME waktu itu, belum ada slot Hmm. setahu saya ya, Hmm. masih CME itu loh yang kartu 2 domino itu loh. Hmm. Wah kesukaanku ini loh. Nah setelah itu saya main 200 jadi 500, udah berhenti. Hmm. Besoknya lagi, wah ini 200 nih, wah besok lagi 600 jadi 1,5 lumayan nih, bisa buat wah minum-minuman lah waktu itu gitu. Hmm. Pemikirannya kan belum anu toh, nikah lah masih. Hmm. Lah 600 tak depoin om. Setelah itu rungkat. Hmm. Rungkat kok main depo lagi, rungkat lagi itu total sekitar 2,5 ya. Lah ada gaji masih sisa 400 nih, tak depoin semua. Lah waktu itu ternyata max win om, kalau bahasa sekarang itu Hmm. jadi 3.300.000. Setelah itu saya udah berhenti sampai tahun 2023 mulai lagi. 2023 itu awalnya juga dari temen kerja di pabrik itu. Main apa sih bro, no? Main, wah ini slot itu loh om, saya belum tahu. Ya. Udah gambar, kalau orang Jawa bilang kan gambar coret kayak gitu buat mainan. Hmm. Kayak apa namanya, Candy Crush itu loh. Kalau Hmm. nggak mungkin itu Candy, bisa menghasilkan uang, no. Candy Crush itu ya, 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 ya. Terus, Oh, nggak percaya kamu, nggak percaya, no. Saya masih saya itu sudah disetting, awalnya juga sudah kasih tahu temen loh, hmm. udah disetting mendingan main seperti aku ini, tiktokan, aku bilang gitu dulu kan, Hmm. sering tiktokan. Hmm. Tiktokan itu om ya cuma edukasi apa buat seru-seruan doang, cari temen. Nah itu, lah waktu itu kan saya juga gabut nih, sebenarnya apa toh, saya telusur lagi lebih dalam, kayak gini loh mainnya, cara deponya gini, kamu punya e-wallet nggak, e-wallet itu apa, e-wallet itu dana, oh alah gimana caranya, gini gini gini, udah dikasih tahu sampai cara deponya, cara nariknya. Ah. 100 om, 100 itu saya nggak main di slot, main saya di kasino live itu loh. Ya. 100 waktu itu kan ya alhamdulillah, untuk segi ekonomi ya cukup lah om, dibilang cukup. Ya. 100.000 jadi 3 juta sekian. Saya mikir mau buat apa ini uang, sedangkan saya udah punya uang. Hmm. Itu saya teruskan main, akhirnya
rungkat kalah. Ya udahlah, cuma 100.000. Lah besoknya penasaran om, 100.000 jadi 3 juta sekian, cobalah 500. Besoknya Mm-mm. saya depo 500 jadi 3 juta sekian om. Pemikiran saya terlalu meremehkan uang kan, karena cari kan gampang lah itu. Kok 500 jadi 3 juta kan gampang. Mm. Saya teruskan. Nah, setelah itu rungkat lagi. Ya udahlah, kalah 600. Besoknya kayak ada bisikan, ayo sekali lagi kamu pasti Max Win menang. Gini. Waktu itu belum Mm. tahu lah bahasa Max Win itu. Tahunya itu Mm. menang banyak. Nah, Ya. itu setelah itu langsung 2 juta. 2 juta itu cuma berapa ya? Live casino itu loh, yang dadu-dadu itu loh. Mm-mm. Bola besar, bola kecil itu 10 menit kalau nggak salah. 2 juta. Mm. Asem ini. 2 juta ini langsung lagi 1 juta lagi. Mm-mm. Total itu masih ingat itu hari Jumat. Total itu hari Jumat 5 juta. Ah. Ya, semakin itu semakin menggila. Besoknya lagi saya tanya sama temanku, yang kamu main itu gimana? No, yang slot itu loh. Mm-mm. Dikasih tahu, terus saya main itu. Waktu itu masih bet kecil-kecilan, masih 200 lah. 200 Mm. perak. Oh, main 200 itu. Depo 200 kalah. Setelah itu besoknya lagi 200 tapi rutin gitu loh Om. Rutin tiap hari. Mm-mm. Bahkan kalau nggak tiap hari sih, bisa ini kalah depo lagi, ini kalah depo lagi gitu. Sampai sama temanku itu patungan kan. Patungan 200 300. Iya, kerugian temanku sampai itu hilang mobil Civic. Oke, itu temanmu Mobil tuh. Civic. Iya, Mm-mm. kehilangan mobil Civic. Oke. Lah, Terus? terus saya juga pikir lagi Om, gimana ya caranya ya supaya menang. Kalau mesin ini pasti sudah di setting nih. Kan saya mikir itu, coba di bola nih. Bola kan yang main orang banyak, pemikiran saya. Kalau di setting ya persenannya lebih banyak menangnya daripada, soalnya kan kita milih. Mm. Ini pur ini kita milih mana lah ibaratnya. Iya. Milih A atau B, itu pemikiran orang bodoh kan gitu. Gimana Mm. caranya untuk mengembalikan modal lah minimal. Iya. Saya cari di Facebook nih, terus masuk di link, di satu link ya. Jangan disebutin namanya ya, Oh nama ya, situsnya. itu ya di salah satu situs itu, Iya, iya, iya. saya cari tahu, oh cara mainnya gimana, soalnya kan saya belum pernah main Om. Mm. Itu saya modal 200.000, terus jadi 8 juta itu Om. Terus saya cara-caranya cari teman lah, teman-teman nih, kamu jangan main slot, main bola aja ini, aku bisa 8 juta loh. No. Teman-temanku pada ngumpul ini. Lu udah sempat menang di situ? Iya, Oke. sampai 8 juta itu. 8 juta Ah. ini aku, ini buktinya, ini aku menang nih. No. Oh iya, besok ada pertandingan pada titip Om. Ini sama ini saya titip ya, milih ini gitu. Mm. Lah, ternyata itu yang ngeri itu buat penonton nih ya, yang ngeri untuk bola itu bola jalan Om. Jadi bola itu kan setiap A sama B nih, kalau B yang atas ya ngebor yang A, bor 3/4. Kita milih yang bawah ini, bola Mm. jalan nih ya. Babak pertama pun bisa Om, babak pertama bisa, corner bisa, namanya over under gitu. Saya sukanya itu di handicap, kalau parlay saya nggak tahu sampai Mm. sekarang, cuma tahunya si A sama si B ini pilih mana gitu. Ya. Waktu itu banyak Om, sampai kalah banyak lah. Mm. Partai besar itu final itu Mm. tahun 2023 itu akhir. Oke. Kalah banyak. Besoknya lagi itu kayak gimana ya Om, kalau saya itu waktu itu ya kayak orang ketagihan, bisa kayak adrenalin itu loh. Adrenalinnya itu kalau taruhan cuma 200 itu deg-degannya kurang. Jadi Mm. kayak, wah ini kok 200 nggak ada sensasi ya ini ya. Mm. Besar lagi ya 1 juta itu, nonton bola itu kayak semangat gitu loh. Pompanya jantung itu kayak yang dirasakan penjudi-penjudi di situ Om, sensasinya pasti. Mm. Terus sampai ketiduran gitu. Pertama ketiduran itu langsung bangun klik, langsung cari HP, cari Google ini sama ini menang mana itu. Main lihatnya nggak langsung lihat gini, di kayak diundur gitu loh, diliatin. Wah, Di ini ya, gitu. apa namanya, Sensasinya ada gitu loh. dipirit gitu ya. Ya. Dipirit Ah, ah, ah. kayak deg deg deg, wah di situ Ah. rasa sensasinya di situ. Kalau lihat wah menang nih gitu, wah senang sekali ya. Lah, lama kelamaan
di judi semakin jadi. Kayak di slot ya main, kayak di bola gitu. Semakin lama semakin jadi, nggak ada modal nih kalah. Langsung semakin berani apapun dihalalkan. Contohnya ya kayak gadekan motor. Motor saya sudah kejual kan Om, buat main Ya. kalah. Setelah itu motor istri digadekan. Ah. Motor istri itu digadekan udah 10 kali ada itu 3 juta, Hmm. 3 jutaan. Ya saya masukkan ditebus. Istri kan juga lama-lama ya pusing juga, ini kenapa sih orang ini kok udah kayak kecanduan. Ya sempat sih HP itu disita Om, sampai disita. Udah disita terus dibajak, tapi namanya lagi-lagi otak penjudi ya, itu kalau sehari nggak judi itu kayak ada yang kurang gitu, kayak orang bingung, kayak sehari nggak ngerokok lah kalau perokok gitu, bingung kan Om, gimana ini, modal nggak ada. Ya itu, wah saya masukkan aja lah ini motornya, siapa tahu, pasti penjudi otaknya gitu, siapa tahu bisa menang, siapa tahu udah bisa ngambil motor, udah dapat untung, itu paling sekali, paling pol 2 sampai 3 kali udah pol. Hmm. Selain itu nggak mungkin, karena saya 10 kali gadekan itu cuma bisa ngambil sama untung cuma sekali tok. Yang 9 kali itu kalah. Lah 3 juta itu pun ya buat itu, main di bola itu. Langsung pasang di handicap itu, saya masukkan 3 juta. Saya depo langsung 2.900.000, yang 100 buat beli rokok, beli jajan gitu. Sambil lihat itu langsung tak masuk ke 2 juta. Nggak ada 1 jam, udah kalah. Pusing lagi nih, gimana ini motor masuk. Lah di situ kalau penjudi waktu kalah pasti dia baru mikir, dah ini aku udah terakhir, dah nggak mau main lagi, dah daripada nanti hancur. Kalau ada uang pasti main lagi, itu pasti main lagi. Lah puncaknya, saking istri juga pusing, udah beberapa kali saya masukkan sampai 10 kali kan udah kelewatan itu. Kalau otaknya orang normal pasti kan udah malu sih, udah malu banget. Ya akhirnya yang puncaknya kemarin itu 2026 itu saya juga 11 kali berarti masukkan motor lagi, hutang di mana-mana sama teman-teman, udah nggak ada rasa malu. Pokoknya ada caranya, yang buat ini kayak buat itu, tapi bodohnya itu selalu dikasih. Kenapa ya? Kalau buat judi itu ada aja. Kalau buat ibaratnya makan yang baik-baik itu sulit, 50.000 pun sulit. Kalau yang buat maksiat itu gampang lah, gampang. Lah saya juga yang terakhir itu kemarin, yang puncaknya itu 2026 Januari lah. Januari itu sudah kalah. Kalau saya kan juga keluarga kelas menengah ke bawah, jadi uang 10 sampai 15 juta itu buat saya itu besar. Buat keluarga saya, buat saya. Sedangkan orang tua kan nggak punya. Jadi waktu itu gadekan motor 3 juta, hutang di teman 10 juta, saya punya uang 2 juta. Jadi total 15 itu udah kalah. Udah itu terakhir saya judi itu di Januari sampai sekarang. Lah, saya juga sering lihat di podcast Om Imam nih. Sebenarnya udah lama sih ya lihat. Tapi namanya kalau penjudi itu kalau nggak dari niat itu nggak bisa untuk berhenti. Mau Om Imam mencarikan narasumber dari luar angkasa, mau Om Imam memberikan edukasi gimana, kalau nggak dari niat, dari hati, nggak mungkin bisa. Nah terus ini saya punya inisiatif, apa saya itu ya ngasih edukasi ini, walaupun saya belum benar, setidaknya kan saya memberikan sedikit yang saya alami. Di hari pertama saya berhenti berjudi itu, judul itu berat Om, berat. Lihat HP itu YouTube, TikTok, game, sampai saya download game itu banyak itu. Kok kayak bingung, no. Merokok, keluar, masuk, kayak orang bingung lah. Itu di hari pertama ya. Di hari kedua, otak itu udah perang. Ayolah sedikit lagi sana cari hutangan gitu. Saya lawan terus. Lihat YouTube aja lah, lihat YouTube sama sambil ngegame gitu. Sampai nggak bisa tidur itu Om. Itu kayak orang insomnia itu. Kok nggak bisa tidur gimana ini? Ya kayak adrenalinnya ini nggak disalurkan gitu. Main nih, harus main gitu. Kayak orang sako lah. Nah, di dunia kayak gitu. Sako saya, tapi sako di judul itu berat sekali itu. Sampai seminggu itu sudah mulai agak
mending. Tapi ya ada sliweran sedikit pikiran judi itu. Apalagi pas lihat TV ada bola, rasanya ngeri ya. Lihat TV ada bola itu kayak jari-jari ini berteriak, ayo Mbak Sang, ayo Mbak Sang, ayo Mbak Sang gitu. Itu itu saya dapat sebenarnya kalau saya paksakan ibaratnya itu bisalah cari pinjaman. Tapi saya sendiri kan udah gimana? Sudahlah, sudah cukup hancur, sudah cukup sengsara lah. Udah itu. Mm-mm. Terus momen intinya saya pertama yaitu maafin diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Sudah kayak akses seperti e-wallet itu saya blokir, sudah saya hapus kayak di itu itu saya situs-situs itu sudah saya ganti email kan udah nggak muncul lagi itu. Yang penting pikiran nggak saya kosongkan, kayak cari apa ya, pemikiran ini posisi saya gara-gara judi sampai saya keluar di kerjaan, jauh sama anak istri, wah menyakitkan sekali. Ini kan saya posisi kan udah ibaratnya nggak di rumah, kabur lah. Oh gitu. Itu gara-gara Sekarang posisinya pacaran kabur. sekarang. Karena kan di rumah itu Hmm. ada tanggungan lah sama temen itu yang saya bilang tadi. Kita Perginya bareng untuk sama keluarga atau gimana? enggak, ini sendiri Om, di Oke, tempat temen lah. Ini oke. sambil ibaratnya kerja, cari itulah buat pulang untuk lunasin itu, Hmm. lunasin tanggungan itu kan. Kalau di Jawa kan malu Om, kalau di Jawa itu. Ya alhamdulillahnya untuk saya sendiri nggak terlalu itu loh. Kalau di total itu udah banyak sebenarnya. Nggak ada Oh. lah penjudi untuk menang itu di total itu sekitar dari awal loh ya, itu Hmm. udah banyak itu. Mungkin ratusan. Hmm. Karena sudah kalau dibilang itu bronkitis penyakitnya itu. Sudah Hmm. angkut ngeri untuk judul itu. Kalau Hmm. bisa ya kan udah banyak edukasi-edukasi di mana-mana di TikTok, di YouTube. Sebenarnya udah banyak untuk penjudi itu kalau ya udah namanya nggak dihiraukan. Kalau yang bilang malaikat atau siapapun tetap dia kekeh. Walaupun dia tahu itu, oh ini ada settingannya ini ada mafia bolanya nih. Dia nggak peduli. Yang penting saya judi saya menang di pikirannya. Tapi kalau sudah habis-habisan, sudah berantem di keluarga, dimanapun, baru dia terasa sudah habis. Karena di judul itu efeknya nggak di finansial loh. Pertama di kerjaan, di keluarga, di sosial, itu pengaruh sekali. Kita harusnya fokus di pekerjaan, di keluarga, di lingkungan kita. Karena judi, dia udah asik sendiri. Tuh. Kalau habis gimana cara carinya gitu. Hmm. Efek sekali, bukan finansial yang dirugi, juga sampai di pikiran itu bisa gini ya, kayak udah kayak dikendalikan, udah kayak boneka kita itu. Hmm. Sebenarnya cuma dikasih kemenangan sekali kita teringat. Oh, kemarin saya dikasih kemenangan. Mungkin hari ini saya dikasih. Cuma gitu terus semakin hutang numpuk, semakin menambah luka, semakin membebani, semakin hancur gitu. Hmm. Sebenarnya gitu. Nah, terus yang kemarin itu ya udah Lu berarti berhenti di bulan Januari tanggal berapa? di Februari itu Om. Fe- Februari. Februari tanggal berapa? Februari tanggal 2-an lah. Februari tanggal 2. Oke, ini sekarang Itu udah tanggal. ada catatan semua saya tulis itu. Februari Yes. tanggal 2. Oke. Kadang ikut teman freelance itu, setelah ikut sudah ada lah rencana pulang ke rumah. Ini mau usaha sunduan, dititip-titipkan di warung-warung itu udah ada ke planning gitu, udah tak pikirannya udah tak alihkan di situ. Hmm. Kalau kemarin-kemarin itu otaknya cuma gimana cari pinjaman buat judi. Kalau wah saya lihat edukasi, oh ternyata gini saya nggak mudah tapi gitu, tapi pelan-pelan bisa. Saya Iya, yakin iya, untuk ya. teman-teman semua pasti bisa. Yakin ya? Nggak bisa langsung berubah gitu, nggak bisa. Kita manusia biasa, nggak bisa. Yes, yes, Tapi yes. pertama itu harus punya niat. Kedua berdamai dengan diri kita, menerima keadaan kita. Boleh kita kalah di finansial, tapi di harga diri, tapi kita masih punya masa depan. Itu saya mikirnya di masa depan. Hmm. Iya, Kalau iya, iya. masalah uang atau gimana kita bisa cari lah.
Ya, 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 ya. Aku nyambung, aku nyambung. Oke, berarti sekarang kondisinya lu udah dalam masa pemulihan lah, udah berhenti Pemulihan. di 2 mingguan, lu pemulihan ya recovery gitu. Terus udah jauh dari circle-circle yang kayak gitu, Nah, atau itu gimana? bagus sekali Om, pertanyaan yang bagus. Itu juga pengaruh. Eh, dari teman, lingkungan itu ngaruh sekali. Kalau lingkungan kita di judi, teman kita di judi, seniat apapun, sepintar apapun, tetap kita terpengaruh. Ya, itu mulai circle-circle di situ sudah mulai saya tinggalkan. Bukan tinggalkan ya, dikurangi sekedar si hello kita. Teman tetap teman, tapi kalau urusan itu eh, sudah enggak. Sudah sendiri-sendirilah, sudah masing-masing kalau masalah itu kan. Ya. Kalau temen ya tetap temen, kalau nongkrong ya paling ya yang kemarin nongkrongin pola pola gacor, Hmm. sudah ngomongin yang lain. Nah, itu. Ya siapa tahu dari pengalaman saya kan juga saya ceritakan di teman-teman, ibaratnya teman saya supaya nggak seperti saya jauh dari anak, dari istri, wah sakit sekali loh itu. Kalau kangen cuma lihat foto itu menyakitkan. Ya Ya, 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 itu ya. tidak dirugikan dari segi finansial tapi dari segi apapun. Yang penting yang sebelum terlanjur berhenti daripada mengalami yang lebih parah. Bahaya itu yang sampai kemarin juga saking pusingnya saya juga pemikiran, pas saya loncat aja ini ya. Pengen gitu juga pemikiran. Saking sudah nggak kuat, kayak istrinya nyalahin, dari pihak keluarga saya nyalahin, Hmm. sudah kayak nggak ada apa ya arah gitu loh. Saya juga nggak sengaja itu lihat education dari Om Imam, saya bisa, saya harus bangkit, masa depan saya masih panjang, saya masih, itu sudah mulai ada titik terang di situ. Alhamdulillahnya. Nggak tobat sambel lah ya. Bismillah lah ya. Mantap kayak gitu ya. Kalau dulu gitu, sempat gitu yang dimaksud Om Imam dulu masuk nih motor, bilang sama istri udah kapok, Hmm. masuk lagi bilang gitu kapok. Ya seperti kayak trauma gitu. Ya udah kemarin juga sudah ada dari mulai circle lah, masuk circle-circle yang positif, kita juga jadi positif. Di ini sudah mulai didukung dari kakak, dari adik, dari orang tua, dari istri, dari mertua. Alhamdulillah sudah mulai kuat lagi. Itu yang penting kalau para penjudol itu jangan di itu. Kamu ini salah, kamu ini gini, kamu ini gini. Jadi ngedon itu. Paling enggak ya dikasih tahu tapi pelan, dengan nada yang pelan. Dia butuh sebenarnya itu ya juga inginlah sembuh tapi dia belum tahu caranya gitu. Dia nggak bisa si A ini dipukul, kamu harus gini, si B dipukul harus gini, nggak bisa dipukul rata. Karena sifatnya kan masing-masing, oh ini harus kasih lembut, ini harus agak kasar gitu. Yang penting itu niat sama berdamai dengan diri sendiri. Ingatlah masa depan kita itu masih panjang. Dan judi itu kalau kalah penasaran. Kalau menang ketagihan. Itu udah pasti. Yang Siap, siap, siap. bikin kita menang terus, ya itu udah berhenti aja. Sampai kapanpun nggak ada judi itu menghasilkan banyak uang. Kalau judi bisa menghasilkan banyak uang, nggak ada orang kerja pasti semua judi. Sudah Ya. agak pemikiran logika lah itu. Saya sudah mulai memainkan logika. Kalau kemarin nggak, logika nggak ada karena itu udah apa ego, udah ambisi. Saya harus judi, saya pasti menang. Kemarin bisa menang kok. Yang Siap, penting siap, itu siap, siap. Oke, mungkin siap, hanya siap. itu Oke. pengalaman saya yang sedikit, kurang lebihnya saya juga minta maaf. Semoga bisa berfaedah untuk kita semua. Walaupun pengalaman buruk, setidaknya kan kita juga sebagai manusia itu bermanfaat untuk yang lain. Ya, ya. Harusnya jadi manfaat buat teman-teman. Dari cerita apa yang lu sampaikan, pengalaman buruk yang lu alami ini kan jadi pelajaran buat teman-teman yang lain yang sudah bermain atau yang masih kecanduan itu kan jadi pengalaman juga. Oh iya, dia posisinya kayak gini jauh dari anak apa segala macam. Terus buat yang belum kejebur itu kan buat antisipasi kan dari pelajaran yang lu sampaikan tadi, maksudnya pengalaman lu tadi gitu kan bisa dijadikan pelajaran sama orang-orang lain. Gitu. Jadi Iya, pasti harusnya ada manfaatnya lah buat orang lain. Jadi nggak hanya sekedar apa ya bercerita, tapi edukasinya ya di sini
bisa dapat pembelajaran teman-teman yang pada nonton gitu. Siap, siap. Oke, aku udah nangkap ya, teman-teman juga yang nonton juga udah nangkap. Mudah-mudahan kesimpulannya jangan sampai terjadi sama teman-teman yang lain yang sekarang masih pada main judul ya stop, buru-buru stop gitu Ya, ya. Terus yang belum dan kejebur ya jangan sampai nyentuh-nyentuh kan kayak gitu kan. Yang ingin kita sampaikan kan sebenarnya kayak gitu. ya, Terus mungkin ini oke lah berarti lu udah banyak nonton video-videoku kan ya. Mungkin ada hal-hal yang pengen lu sampaikan. ya kalau menurut saya udah bagus itu edukasi-edukasi yang membantu untuk teman-teman untuk masalah diterima atau tidak itu tergantung orang masing-masing Om Imam. Jadi kalau kita memaksa juga nggak bisa. Dan Yes, ini yes. bagus kok. Ini konten yang positif. Yang penting itu apa ya? Kita ibaratnya oh ini kan banyak sih ya Om penjudi itu kan juga nggak si A, si B, si C, si D itu kan lain-lain lah Mm-mm, karakter. Kita mm-mm. juga sedikit banyaknya harus memahami lah. Oh ini harusnya agak pelan. Nadanya kita itulah. Oh ini agak gini gitu. Tapi bagus menurut saya. Kalau untuk kita mau berkembang, semakin kita di atas angin juga semakin kencang tersemangat. Karena manusia yang baik itu manusia yang bermanfaat untuk manusia. Amin, amin. Biasa Yes, untuk yes, yes. biasa kalau caci maki, Lu oh ngikutin apa gua yang di haters-haters itu atau gimana? ya sedikit banyak mengikuti. Tapi kan ini kan Om, kita nggak menyinggung soal itu. Kita menyinggung intinya kita kalau berbuat baik ya udah perjuangin, nggak apa-apa. Biasanya kan gitu. Kalau mau berbuat baik kan pasti ada aja lah huwak-huwak. Supaya apa? Supaya kita tumbang. Iya. Kalau Ya yang kan? haters-haters atau apapun itu nggak mempan lah. Orang pertama yang mengedukasi ini dengan muka telanjang kok. Itu juga dari awal sudah gua perhitungkan. Mana ada YouTubers yang ngedukasi podcast judul kayak gini, terus dengan muka terbuka seperti gua kayak gini, ya gua orang yang pertama. Ya Iya, nggak? Jadi itu aja gue udah mempertimbangkan, memperhitungkan itu sedemikian rupa. iya Apalagi betul. soal receh, soal haters-haters kayak gitu ya nggak mempan. Yang gue sampaikan ini ya pasti sama mafia-mafia judul. Kok masa sama haters-haters gue down? Kan nggak mungkin. Ya, ya bukannya Gitu. kita merendahkan enggak, Hmm. minimal kan saling menghargai itu lebih baik lah Yes, gitu. betul betul setuju 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 setuju. Kan kadang ya itu pemikiran kita oh ini kita diedukasi. Betul sekali kemarin saya juga baca di YouTube itu kan sekarang kecil, beda sama yang kemarin kecuali ada brand gitu. Ini cuma buat kita ya, bukan menyinggung orang lain nih ya Om ya. Hmm. Gitu. Kecuali kalau udah mohon maaf nih, udah ada brand, viewernya itu kan juga mempengaruhi. Jadi kayak saya ini ibaratnya saya bercerita di Tampung itu udah alhamdulillah sekali. Nggak ada pemikiran yang ini Ya yang ya ya. terpenting kan berbagi pengalaman supaya teman-teman ini loh saya begini akibatnya begini yang belum itu jangan coba-coba karena apa coba-coba itu seperti saya 100 dulu atau 50 dulu akhir-akhirnya habis Ya. itu janganlah jangan coba 50 dulu 100 dulu mendingan nggak usah karena itu benar ini 50 besok 100 besok 200 lama-lama habis pasti itu cuma kita kerugian 100 juta paling dikasih menang 20 juta itu kita berharap oh bisa nih kemarin kasih 20 padahal kita cuma dikasih 20% dari modal kita bodohnya kita di situ Ya. kadang Ya mantap apa yang lu sampaikan itu tadi ya benar semua maksudnya ya tujuan dari tujuan ya ya termasuk apa yang gua lakukan kan ya nggak ada jalan lain selain kita edukasi gitu kita mau bertumpu atau berharap sama siapa ya kan coba mau berharap sama siapa dengan keadaan negara kita kayak gini kan judul merajalela gitu ya ya salah satunya ya yang bisa kita lakukan yang memang bisa faktual gitu ya ya edukasi gitu. termasuk Mm. kritis juga sih saya lihat dari Om Imam itu soal judul itu fanatik saya lihat itu juga bagus untuk mengentaskan orang-orang yang sudah pecandu untuk menyetop atau tidak memperbolehkan yang belum bagus ini oh, edukasinya itu kadang kan orang itu salah terima juga bisa salah paham nih kenapa ini tapi ya nggak apa-apa harus semangat harus bisa biasa kayak gitu kalau yang pemikiran masih ke judi terserah Om Imam kamu mau bilang apa masuk kuping kanan keluar kuping kiri kalau tapi sudah habisan dia baru
Banyak yang model kayak gitu. udah Tapi kan habis. itu kan di luar kontrol gua, di luar kendali gua. Kalau orang-orang yang mereka masih, umpamanya masih gak nyambung, masih menyepelekan atau apapun gitu ya. Ya itu hak mereka. Gua nggak bisa mengontrol, biarkan kayak gitu kan. Ya bahkan yang kemarin gua bikin apa story juga sama tuh. Ada orang yang apa namanya ditawari ebook 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu dia nyepelein gitu. Terus ngabarin lagi dia baru ngomong itu bahwa kemarin dia ngaku kemarin menyepelekan bang gitu karena dia setelah baca e-booknya dia merasa manfaatnya terus dia laporan gitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin kayak tadi kayak gitu, mohon maaf kemarin nyepelekan bang gitu, betul-betul ngerasa menyepelekan banget kemarin kayak gitu, dia yang ngomong sendiri gitu kemarin. Banyak hal yang akhirnya dia terbuka gitu dan itu kan banyak, Ya, tapi nggak apa-apa orang yang belum apa kebuka dengan edukasi gua dengan tadi lu experience lu di judul, ya nggak apa-apa, itu kan hak orang gitu kan, kita nggak bisa ngontrol pikiran orang. Yang kita bisa sampaikan ya sampaikan aja gitu. Masa dari umumnya 5.000 penonton gitu satu orang yang nyambung aja kak, masa nggak ada, itu aja. ya itu Om. Kemarin-kemarin sebenarnya sudah ada lah, eh, mau di podcast Om, tapi saya berpikir, oh saya mau ngasih edukasi, sedangkan saya berhentinya cuma main-main nih, Hmm. kayak kapok sambil gitu, saya belum. Ya ini mungkin waktu yang pas. Kalau pemikiran saya berani ngasih edukasi, ya udah saya harus konsekuensi dengan diri saya sendiri. Tapi ya itu tadi emang tidak mudah untuk berhenti di judul. Ya pertama kita harus niat, berdamailah dengan diri, mengakui diri kita salah, memaafkan diri kita. Ya banyak-banyak itu. Yang paling bagus juga kita, kalau Islam ya sholat, kalau Kristen ya di gereja gitu. Kepercayaan kita itu lebih, rohaninya lebih diperdalam, itu pengaruh juga itu spiritualnya. Siap. Menurut saya gitu. Oke mantap. Cukup ya diskusinya ya. Dengan Pak Siap, siap, Ijo ya, Pak Ijo ya, mantap, mudah-mudahan siap, siap. apa yang disampaikan sama Pak Ijo jadi manfaat buat teman-teman semua video kali ini gitu ya. Gitu Pak Ijo ya, dan lu juga mudah-mudahan terus istiqomah, terus berjuang untuk berhenti judulnya. Ini kan baru 2 mingguan lebih, lu terus berjuang menjalani hari-hari stop judulnya. Selamat juga tuh, Siap. apa namanya, appreciate Terima ya. kasih. Semoga di bulan Ramadan ini bisa berkah untuk saya, keluarga saya, untuk keluarga, Amin, amin, untuk Om amin. Iman dan keluarga Om Iman, dan untuk viewernya Om Iman, semua kita bisa kita lawan bersama. Ya, Yang penting dari hati, dari niat kita ya. ya, setuju, setuju. Mantap, mantap. Thank you ya, Mas Pak Ijo. Ya, Thank terima you, kasih thank you. semuanya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Thank you.